Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Para bapak, para ibu, para jamaah salat Isya wa tarawih di Masjid Darut Taqwa Duku Kupang, yang semoga selalu mendapatkan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu sehat walafiat, diberikan Allah Subhanahu wa taala usia yang panjang, diberikan Allah kekuatan iman dan Islam, dan selalu diberikan kemampuan Allah Subhanahu wa taala istiqomah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, lebih-lebih di bulan mulia ini, bulan Ramadan. Semua selalu bahagia dan senang dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan, insyaallah. Kita di malam yang kedua kalau menurut kalender pemerintah. Di malam ini kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kembali bertemu di rumah Allah, melaksanakan salat Isya, dan insyaallah nanti akan kita jalankan salat tarawih sekaligus salat witir. Semoga serangkaian ibadah kita mulai awal kemarin sampai nanti akhir Ramadan diberikan Allah kekuatan fisik, kekuatan mental, kekuatan iman, sehingga kita bisa menyelesaikan serangkaian ibadah di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Bapak Ibu semuanya, orang yang baik, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Karenanya orang yang dikatakan dekat dengan Allah, dialah orang-orang yang bertakwa. Allah itu menjadikan kita untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Bukan siapa yang paling banyak, tetapi siapa yang paling baik amalnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menjadikan kita, mematikan, menghidupkan kita adalah menguji siapa yang paling baik amal ibadahnya. Saatnya Ramadan ini kita berlomba-lomba untuk memperbaiki amal ibadah kita supaya kita menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Buah dari ibadah kita selama Ramadan, perjuangannya untuk meraih takwa itu luar biasa. Karena orang yang bertakwa itu orang yang istimewa, orang yang paling mulia di hadapan Allah. Dialah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling bertakwa adalah orang yang istimewa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling bertakwa dialah orang yang dimuliakan Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sih untungnya menjadi orang yang bertakwa itu? Kita berjuang mati-matian supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Di antaranya yang pertama adalah orang yang bertakwa itu dalam dirinya punya al-ma'iyatullah. Orang itu selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi apapun, orang yang bertakwa itu
selalu dijaga oleh Allah, tidak akan melakukan perbuatan dosa dan maksiat, selalu mendapatkan perlindungan dari Allah, tidak akan digoda oleh setan dan tidak akan terpengaruh dengan hawa nafsu. Saat Ramadan walaupun setannya diikat tapi nafsunya kadang tidak bisa dikendalikan. Dengan rem takwa ini insya Allah kita akan mampu mencegah perbuatan-perbuatan dosa. Orang yang bertakwa itu selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah sesungguhnya Allah selalu bersama orang-orang yang bertakwa. Saat orang yang bertakwa dalam kondisi apapun selalu dibersamai Allah. Saat mendapatkan nikmat, dia bersama Allah menjadi orang yang bersyukur. Saat diuji oleh Allah karena dia bertakwa bersama Allah, dia bersabar dalam semua ujiannya. Ketika dalam kesendirian, dia dibarengi, disertai Allah Subhanahu wa taala, tidak merasa sendirian, tidak ada takut dalam dirinya. Yang hanya ditakutkan manakala Allah jauh darinya. Karena orang yang bertakwa selalu dimanapun dibersamai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat yang sangat luar biasa. Siapa yang tidak ingin dan tidak bahagia manakala dibersamai Allah dalam suka dan duka. Seperti kita punya kekasih kita, istri kita tercinta. Saat kita susah, istri kita mendekati kita. Bang, suamiku yang tercinta, nggak usah sedih. Saya tidak akan menuntut macam-macam, walaupun mungkin secara ekonomi kita ini kekurangan, tapi saya senang bersamamu, saya sudah bahagia. Kalau kita punya istri yang seperti itu, insya Allah membahagiakan. Kalau punya anak, kita juga akan selalu bahagia manakala punya anak yang baik. Begitulah kalau kita selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang bertakwa itu sedih. Jangan takut, jangan sedih. Orang yang bertakwa selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmatnya menjadi orang-orang yang bertakwa. Jangan khawatir, orang yang bertakwa selalu dijaga Allah. Allah selalu berpihak kepada orang-orang yang bertakwa. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sadarilah, ketahuilah, Allah selalu bersama orang-orang yang bertakwa. Dimanapun dan kapanpun kita ini dibersamai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, keuntungannya menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua, kata Al-Quran, orang yang bertakwa itu diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kalau orang mengatakan namanya ilmu laduni, ilmu tanpa belajar. Dengan kita bertakwa kepada Allah, Allah langsung mengilhamkan pengetahuan tanpa kita sadari. Kan ayatnya jelas, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan mengajarkan apa-apa yang kalian tidak ketahui. Apa-apa yang tidak kita ketahui, tiba-tiba Allah mengilhamkan ilmu kepada kita. Yaitu rahasia Allah. Namanya ilmu yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kita memilih dua hal yang mungkin kita ragu, maka Allah akan menunjukkan mana yang paling benar, mana yang paling tepat untuk kita lakukan. Mungkin ada yang menjadi pebisnis, merencanakan segala rencana yang sudah dibuat dan kemudian bimbang. Allah kemudian menolongnya dengan memberikan jalan yang terbaik. Dan banyak hal, mungkin kita punya anak mau memilih sekolah,
sekolah A bagus, sekolah B bagus. Tapi kalau kita dekat dengan Allah, Allah akan pilihkan mana yang terbaik. Mungkin ada yang jomblo ingin menikah, ada dua calon yang mungkin semua dua-duanya baik. Dengan minta pertolongan kepada Allah, insya Allah Allah akan memilih mana yang terbaik menurut kita, menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah, ada ilmu yang di luar kesadaran Allah mengilhamkan ilmu kepada kita, dan itu telah menjadi pelajaran yang telah dicontohkan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, yang ketiga, untungnya orang yang bertakwa itu dia mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Namanya Al-Furqan. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hai orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka dengan takwa itu akan Allah jadikan pembeda dan menjadikan kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Sekarang hidup di era seperti ini itu kadang-kadang yang benar dan yang salah itu abu-abu, tidak jelas mana yang benar, mana yang salah. Di media sosial saat kemudian ada broadcast macam-macam, kita kadang tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, karena setiap kita nge-share atau melihat di tayangan manapun, kadang-kadang semuanya bagus, tapi kadang-kadang mengecoh. Sehingga kita ini minta petunjuk kepada Allah. Dengan kita orang menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu firasatnya tajam. Orang yang beriman ahli ibadah itu pikirannya, perasaannya tajam. Sehingga Allah akan memberikan kemampuan dia mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Itulah keberuntungan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah orang yang bertakwa itu an-najatu minan nar. Dia akan selamat dari siksa api neraka. Orang yang bertakwa tidak akan diazab Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di alam barzah, bahkan sampai nanti di akhirat tidak akan dimasukkan nerakanya Allah, tidak akan disiksa oleh Allah di akhirat dengan nerakanya. Kenapa? Karena dia menjadi orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang bertakwa. Itu orang yang bertakwa seperti itu. Tetapi orang-orang yang zalim, Allah sesatkan dia dan dijerumuskan ke api neraka yang sangat dalam dan sangat panas. Itu. Jadi beruntunglah kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang kelima, kami singkat saja, orang yang bertakwa itu keuntungannya adalah dia diberikan Allah makhraj dan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ini ayatnya sering kita dengar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dengan takwa itu kita akan diberikan jalan keluar dari semua persoalan dan kesulitan yang kita hadapi. Kita kan pasti punya masalah, punya persoalan. Tidak ada orang hidup yang tidak punya masalah. Setiap kita pasti mendapati masalah demi masalah. Masalah ini selesai datang lagi, selesai datang lagi, terus seperti itu. Yang masih belajar diberikan masalah dengan pelajaran yang sulit. Ketika sudah lulus, sulit mencari pekerjaan dan seterusnya. Ketika kemudian diberikan pekerjaan yang mampan, belum dapat jodoh, ya sulit cari jodoh dan seterusnya. Ketika sudah punya pasangan, Allah berikan ujian dengan ekonomi, terus seperti itu. Itulah kesulitan yang akan kita hadapi, dan orang yang bertakwa yakin akan diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah. Bahkan kata Allah, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki orang bertakwa itu ada saja. Mungkin pekerjaan kita biasa,
Ya, tapi rezekinya ada saja. Yang penting itu bukan banyaknya, tapi yang penting cukup. Yang penting kita diberikan kebutuhan kita dicukupi oleh Allah. Kita butuh apa ada, butuh apa ada. Itu berarti Allah sedang memberikan rezeki bagi kita yang bertakwa kepada Allah. Sehingga orang yang bertakwa itu dialah orang-orang yang rezekinya barokah. Karena rezekinya barokah, walaupun sedikit cukup. Kalau rezekinya tidak barokah, sungguh pun banyak, tetap merasa kurang. Orang yang bertakwa diberikan rezeki, qanaah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjadi orang yang tamak, merasa kurang terus. Itu bukan ciri orang yang bertakwa. Sehingga ibu-ibu saat Ramadan seperti ini keberkahannya luar biasa. Maka ketika kita diberikan rezeki, syukuri. Dengan mensyukuri nikmat itu, insya Allah rezeki semakin bertambah, bertambah. Orang yang banyak bersyukur rezekinya akan ditambah. Tapi kalau sambat, ngersulo, rezeki kita tidak akan bertambah, bahkan berkurang. Sungguh pun mungkin kelihatannya banyak, tapi tidak akan mendapatkan keberkahan, tidak merasakan bahagia dengan rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita. Sehingga orang yang bertakwa hidupnya bahagia. Itulah keberuntungan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan orang yang bertakwa itu akan dimasukkan surga. Janji Allah sangat jelas, orang yang bertakwa itu al-wa'du bil jannah, diberikan janji dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Innal muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu di sisi Allah Subhanahu wa taala akan diberikan surga yang namanya jannatun na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya, inilah buah di dunia mendapatkan kebahagiaan, di akhirat dimasukkan surga. Ini doa-doa kita yang kita terus panjatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah ciri tanda dan keberuntungan orang-orang yang bertakwa. Di Al-Qur'an banyak sekali ciri-cirinya itu. Mungkin di lain waktu mudah-mudahan kita bisa kembali untuk terus menggali bagaimana, apakah ciri orang yang bertakwa itu sudah ada dalam diri kita. Maka inilah yang menjadi pertanyaan yang terus kita berupaya. Dengan kita berpuasa, dengan kita qiyamul Ramadan, niat karena Allah, semata mengharap pahala dari Allah, insya Allah endingnya dosa kita diampuni, kita diangkat Allah derajat menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu semua yang sedikit kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat terutama kepada diri kami dan para jamaah semua. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.